Raja kami di atas segala raja, kekasih kami yang sejati. Engkau yang termanis dan terindah. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup ini. Tak akan ada juga di sorga kecuali Engkau. Engkaulah bagian kami yang paling mulia. Kami mau duduk diam di bawah kaki Sang Raja, merenungkan suara-Mu Tuhan. Beritahu kepada kami apa yang ada di dalam hati dan benak pikiran-Mu. Nyatakan pada kami pribadi-Mu lebih dari sekedar berkat dan harta-Mu. Kami ingin kenal Engkau lebih dekat lagi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan Yesus. Itu komitmenku di dalam berkhotbah, sehingga manusia hanya melihat, mendengar, dan merasakan Allah. Pakai kami semua. Urapi kami hari ini. Biar roh pengajaran mengalir seperti sungai dari tahta yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali kekasih-kekasih Tuhan. Nah, hari ini tema khotbah yang saya bawakan seperti yang saya janjikan berhubungan dengan kitab Ester. Saya kasih judul, munculkan di layar, Favorit Raja. Ambil catatan Anda, kalau Anda tidak bawa kertas, pen, lupa, Anda bisa pakai HP Anda asal bukan buat chatting maupun email. Favorit Raja. Saya bicara di kebaktian pertama dan 2, pasal 1 dan 2. Saya yakin Anda sudah lakukan PR Anda, yaitu baca ke-4 pasal. Itu akan mempermudah sekali. Anda kalau mau dapat sesuatu yang maksimal harus mau belajar dan diajar. Nah, kalau Anda belum membacanya atau sudah membacanya juga, saya berikan tugas kepada kedua kategori jemaat ini yang belum maupun sudah membacanya untuk minggu depan. Waktu Sincia, sebelum dapat angpau segala, datang ke gereja dulu. Saya akan melanjutkan khotbah saya dari pasal 5 sampai 8. Tolong dibaca ke-4 pasal tersebut. Gak berat kan? 1 hari aja gak sampai 1 pasal. Kalau sampai ketemu lagi, kita baca 4 pasal. Berarti 1 hari cuma 3/4 pasal. Gampang. Baca koran bisa baca berapa halaman? Alkitab 1 halaman aja keberatan. Bagaimana bertumbuh dalam Tuhan? Bagaimana alami janji Tuhan? Ya, baca ya 4 pasal nanti. Nah, favorit raja saya ceritakan bahwa memang Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan itu gak pernah kagum dengan status sosial maupun ekonomi kita. Tapi memang Tuhan itu punya kesayangan. Tuhan itu memang punya orang-orang kesayangan. Kasih itu cuma-cuma, tapi perkenanan ada harganya. Nah, ini loh yang membuat perbedaan antara anak yang papanya cintai dengan hati duka dengan anak yang papa cintai dengan hati gembira. Yang satu jadi beban pikirannya siang dan malam. Yang satu lagi meskipun tidak dipikiri memperoleh seluruh kepercayaannya. Nah, di mana Anda menempatkan diri Anda hari ini? Di kategori A atau B? Yang mendukakan hati Tuhan sekalipun Tuhan pikiri terus, Tuhan cari terus satu domba tersesat. Kita semua pernah menjadi domba tersesat, tapi jangan selama-lamanya dong. Atau kita adalah kategori yang memperoleh perkenanannya. Berbisik aja Tuhan mengerti maksud kita. Dan Tuhan menyertai hidup kita. Nah, saya ajarkan tentang favorit raja. Jangan pernah mengira bahwa Allah tidak punya anak favorit loh ya. Punya, itulah sebabnya ada orang yang doanya didengar. Ada orang yang doanya kurang didengar. Bukan berarti tidak dicintai. Dicintai, tapi gak dipercaya. Ada anak yang gak perlu bilang butuh uang, papanya yang mendesak. Sampai sekarang kamu kok belum minta toh nak? Apa kamu cukup? Kamu udah mulai pacaran nak? Masa gak pernah minta-minta? Itu mobilmu di-upgrade geh? Masa itu terus rongsok? Tapi ada anak yang baru minta, papa minta 1 juta. Buat apa? Karena sebelumnya dia pakai 1 juta itu untuk ganja. Papanya khawatir, bukan karena papanya pilih kasih. Which one are you? Yang mana kita? Kunci multiplikasi saudara, itu di intimasi. Bukan di fasilida, bukan di koneksi kita di dunia. Bukan di cakap kita bekerja. Anda bisa S2, keluar sana jadi karyawan biasa. Anda bisa pas-pasan. Tetapi kalau Allah berkenan, Anda akan diangkatnya tinggi-tinggi. Amin saudara. Nah, karena itu saya mau ajarkan kepada Anda. Langsung lompat di pasal 3. Tapi sebelumnya kita buka pasal pertama. Kita masuk kepada bab pendahuluan dulu. Karena ini baru permulaan perdana. Hari ini kita belajar kitab Ester bersama. Minggu depan saya akan langsung lanjut ke pasal-pasal yang sesuai dengan saya tugaskan setiap kebaktian. Jangan baca cuma 1 pasal ya.
Kalau minggu depan Anda berarti dapat giliran pasal 7. Jangan cuma baca pasal 7 nanti bingung. Nggak ikut 7 episode sinetronnya langsung muncul. Ini sudah bunuh ini loh. Kenapa kok begitu kan? Bingung kan? Baca 4 pasalnya, 5, 6, 7, 8. Ya. Tapi kita sekarang coba ke pasal pertama. Ambil catatan, kita lihat sekarang favorit raja. Tahukah Anda, dibuka di pasal pertama Esther, bahwa pada perang dunia kedua, ketika Hitler memusnahkan jutaan orang Yahudi di kamp konsentrasi, ada satu buku di dalam Alkitab yang Hitler jelas-jelas perintahkan semua bawahannya di dalam rezim Nazi untuk tidak boleh dibacakan pada orang Yahudi, yaitu kitab Esther. Karena kitab Esther bicara tentang bagaimana bangsa Israel, ras Yahudi adalah favorit Tuhan. Sehingga siapapun musuh mereka yang menggali lubang dimanapun akan jatuh sendiri ke dalamnya. Hitler takut. Sebenarnya bukan Hitler. Kita semua tahu bahwa Hitler itu kerasukan roh jahat. Jadi dengan kata lain, Lucifer takut kitab ini. Makanya saya semakin termotivasi mengajarkannya kepada Anda. So saya tahu pasti ada sesuatu yang terjadi jikalau hati Anda menerima pewahyuan ini. Amin. Amin. Nah, saya minta Anda untuk betul-betul menangkap isi hati Tuhan. Esther itu adalah nama Persia, bukan nama Yahudi. Nama Yahudinya dia Hadassah. Nama ini adalah nama Persia, di dalam dialeknya berarti bintang. Esther itu artinya bintang, bagus kan? Kemana-mana dia jadi bintang. Itulah favorit raja. Dan dalam cerita ini Esther akan melambangkan kita. Jadi jangan sampai kita bertanya-tanya lagi. Selama bergulir pewahyuan-pewahyuan ini, Anda dan saya tahu setiap kali kita lihat Esther, bayangkan dirimu. Lalu kita lihat pasal 1 ayat 1. Si Raja Ahasiweros. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Katakan Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini adalah seorang raja Persia yang luar biasa. Pemerintahannya terbentang di 3 benua, dia sendiri ada di Persia. Hari ini adalah negara Iran. Kalau Anda ketemu kata Babilonia, Babel, itu ada di negara Irak hari ini. Jadi kota Babel dekat Baghdad. Jadi semua cerita ini bukan fiktif, tetapi nyata. Ya, jadi Ahasiweros ini yang mengalahkan Babel. Jadi bukan Neser yang kita tahu dan sebagainya. Ini yang mengalahkan. Dan dia itu pemerintahnya 3 benua. Dia sendiri di Timur Tengah, yang sekarang terus gejolak setiap hari masuk berita. Dan dia punya pemerintahan sampai ke Ethiopia di Afrika, hingga India di Asia. Kalau 100 tahun kemudian, sesudah Ahasiweros, 100 tahun kemudian negara Yunani tidak mengalahkan Persia. Dan kita tahu siapa yang mengalahkan Persia dalam sejarah. Alexander Agung, Alexander the Great. Ini semua sejarah. 100 tahun plus kemudian Persia takluk. Babilonia takluk sama Persia, Persia takluk sama Yunani. Yunani takluk sama Romawi. Romawi takluk sama Amerika Serikat. Nggak tahu gimana, pokoknya kira-kira begitu. Itu terlalu panjang. Nah, kalau sampai tidak ditaklukkan, niscaya pastilah pemerintahnya sampai ke Indonesia. Indonesia bukan dijajah Belanda, tapi Persia. Gajah Mada ditangkap basa-basa. Jadi ngerti ya? Ini sekarang ya sejarahnya ya. Oke, langsung kita pergi ke... Oh, belum. Ya, betul. Sekarang langsung kita pergi ke pasal 3. Enak kan gini kan? Langsung lompat kelas. Tapi kalau Anda tidak beli CD atau DVD-nya, Anda akan kehilangan banyak pewahyuan yang akan sangat menolong Anda. Ketika saya baca Esther nih ya, saudara, saya itu dibangun. Saya jadi ngerti rencana Allah. Saya jadi ngerti kenapa begini maupun begitu. Saya jadi lebih kenal diri saya sendiri. Dan apa yang terjadi dan yang telah saya alami dan yang akan saya alami. Saya jadi paham. Jadi jangan minta saya untuk ulangi khotbah saya. Gak bisa. Dengerin sendiri.
Ya, kalau Anda mau tinggal nanti, silakan, di luar banyak pentol, bisa tahan lapar. Malam ketemu saya lagi di kebaktian terakhir. Pasal 3, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Ayat pertama, sesudah peristiwa-peristiwa ini, tanya kanan kirinya, sesudah peristiwa apa? Coba tanyakan. Ya, kepada yang tanya, jawab dia, nggak tahu, cari sendiri DVD-nya. Alright, di Pusaka Raja Wali ya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman, katakan Haman. Ya, saya mau jelaskan Haman. Ini adalah pasal soal Haman. Pasal pertama soal Ratu Wasti. Saya betul-betul kupas tuntas. Pasal 2, meskipun saya nggak bisa selesaikan, saya kupas tentang Esther pada hari pernikahannya. Saya pasal 3, kita akan kupas momoknya. Hamas. Tahukah saudara, there is a force fighting against you and your family. Ada sesuatu kekuatan yang sedang melawanmu, melawan gereja kita, melawan umat Tuhan. Kecelakaan itu bukan dari Tuhan. Saya nggak tahu gimana terjadi, saya nggak mau sok tahu. Tapi kalau ada orang direnggut nyawanya dengan cara tidak wajar, I'm sad, saya sedih. Tapi kita nggak boleh lemah. Iblis ambil domba, kita kuburkan, kita sayangi, kita nangisi, kita ratapi. Tapi kita akan bawa, gugur 1, kita akan bawa 100 pada Tuhan. Nobody can stop us. Gak ada yang bisa menghentikan kita. Gak ada yang bisa menghentikan orang percaya. Gak ada yang bisa menghentikan gereja Mawar Sharon. Katakan amin. Saudara, Haman. Coba lihat, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Haman di sini melambangkan Lucifer. Lucifer kan juga diberi pangkat, kedudukannya dinaikkan sehingga dia serakah. Dia ingin menjadi sama dengan Allah. Ingin kudeta, ya nggak bisa lah ya, mana Allah Maha Kuasa bisa dikudeta. Tapi Haman tuh begitu. Saya bisa bayangin kadang-kadang sedikit, a little thought, sedikit renungan. Gimana ya rasanya kata Wahyu nanti si Lucifer itu akan diikat sama Mikael, lalu dimasukkan dalam penjara Allah selama 1000 tahun ketika zaman setelah Yesus Kristus datang ke atas muka bumi kedua kalinya. Bayangin si Lucifer perasaannya gimana ya, malunya ya, dikalahkan oleh bawahannya, sebab dulu dialah, kalau di Indonesia ada RI 2, dia dulu adalah sorga 2. Lucifer itu pangkatnya itu personal assistant. Mikael, Gabriel, semuanya itu bawahannya. Bagaimana rasanya ketika Anda tidak setia, lalu Anda disalib dengan orang yang dulunya lebih junior dan sekarang memerintah Anda? Perasaannya gimana? Itulah nasib bagi setiap orang yang memberontak kepada Allah. Dia akan direndahkan. Orang yang dia rendahkan akan ditinggikan. Jadi hari ini kalau Anda mengalami masalah, selama hati Anda benar di hadapan Allah, tenang saja, pembelaan akan datang. Kitab Esther bicara tentang pembelaan Allah. Kalau hari ini pekerjaan Anda masih amburadul, asal Anda betul-betul mau dibentuk sama Tuhan, percayalah suatu hari Anda akan ada di atas sana. Amin. Haman ini anaknya Hamedata. Lupakan papanya. Sebab yang signifikan itu yang setelahnya, namanya orang Agag. Berarti Haman ini berhubungan darah dan roh dengan seorang manusia yang bernama Agag. Mau tahu siapa Agag? Agag ini punya kakek buyut. Kakek buyutnya Agag itu namanya Amalek. Amalek adalah bangsa pertama yang menyerang Israel ketika keluar dari Mesir. Jahat ini bangsa. Ini bangsa adalah bangsa bukan cuma menyembah berhala, bukan cuma penyiksa yang suka merobek perut wanita hamil dan keluarkan bayinya hidup-hidup. Perempuannya mati, bayinya dipukulkan kepalanya ke pinggir ke tanah. Ini kejam banget. Kok kejam sama anak orang, sama anak sendiri aja mereka suka mempersembahkan ke dalam api kok. Paling tidak hari ini kalau di dunia yang ada cuma dikuepangkan, dulu itu dicincang. Amalek itu jahat. Tuhan bilang hapuskan mereka dari ingatan manusia. 500 tahun sebelum Esther hidup, Raja Saul mengalahkan Amalek. Diberi perintah sama Samuel, basmi, jangan sisakan apa-apa, manusia, hewan, anak kecil semuanya.
Kadang-kadang kalau kita pikir, kenapa kok Tuhan kejam ya? Enggak, saudara. Anda harus tahu dulu, di perjanjian lama itu ada peradaban yang sungguh-sungguh tidak beradab. Yang biadab iya. Itu orang-orang sudah tidak mau dan tidak bisa diselamatkan. Ngeri sekali. Saya nggak suka nyamuk dan lalat. Dan kalau saya pukul lalat, suatu hari saya pukul lalat, mati. Karena saya ini kan bekas wong fehong. Waktu mati, pecah itu lalat. Pecah itu keluar setnya banyak. Kan nggak mungkin, kasihan deh, set ini kan masih di bawah umur. Saya ambil baygon, bye-bye, be gone. Mati. Kalau enggak, set itu nanti jadi lalat-lalat kecil, hinggap, disikat giginya anak saya, jadi diarea. Repoti dokter-dokter nanti. Nyamuk juga begitu. Air yang mengenang ada jentik-jentiknya, pastikan Anda habiskan air itu. Bunuh semua janinnya. Kalau enggak, salah satu di antara menjadi demam berdarah. Keluarga saya sudah pernah kena beberapa. Itu kan bahaya nyawa. Jadi meskipun kecil, pastikan Anda dengan segenap hati memplites dia. Karena potensi bahaya yang dia akan ciptakan di kemudian hari. Mengerti maksud saya? Ada poinnya saya ngomong begini nih. Potensinya itu ada. Anda harus bisa melihat potensi bahaya. Ini cuma ilustrasi saja. Tapi bayangkan ketika Saul membunuh semua Amalek, disisakan kambing, domba, mbek-mbek, sapi yang paling tambun, yang paling bagus. Dan plus, ini loh, cilaka nggak? Plus Raja Agag. Dan Samuel datang mendengar suara apa itu? Oh bukan, itu Timmy the sheep. Jangan bohongin aku, kata Samuel. Dia nabi kan. Dia bilang, ini domba-domba. Dan dia berkata, mana Agag Saul? Dia bilang, Agag saya nggak bunuh. Kenapa kamu nggak bunuh? Toh dia nggak berbahaya loh. Sudahlah Samuel, kamu nggak taat. Lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Padahal alasannya tadi mau menyuap Tuhan. Nanti aku persembahkan ini lembu tambunnya. Nggak peduli. Jangan cintai Tuhan menurut apa yang baik di matamu. Cintai Tuhan sesuai dengan gimana dia ingin dicintai gitu loh. Berkali-kali kita sebagai anak yang suka memberontak. Kita berikan orang tua kita apa yang mereka tidak pernah minta pada kita. Tetapi apa yang mereka damba-dambakan tidak pernah kita kabulkan. Itu cinta sepihak. Jangan mengasihi Tuhan sesuai dengan pengertianmu. Kasih Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Samuel marah, mana si Agag? Dibawa muncul kan? Alkitab menjelaskan bahwa Samuel membunuh Agag, tapi pakai kata, kalau Anda baca di kitab Samuel, mencincang Agag. Mau tahu cincang? Daging cincang tahu? Daging cacah tahu? Kejem ya si Samuel, padahal pendeta loh. Dia keluarin pedangnya, rontok semua. Kenapa si Samuel begitu kecil membunuhnya? Cincang itu kira-kira gini. Dibunuh. Kenapa? Karena Samuel adalah seorang yang profetik. Dia bisa melihat 500 tahun kemudian. Anak-anak Agag akan mencincang anak-anak Israel. Dia bisa melihat demam berdarah. Tetapi telat. Samuel datangnya kan memang agak terlambat. Karena itu tugasnya Saul kan. Mau tahu nggak? Antara ditangkap, dasar memang punya nafsu anjing, sampai dia dicincang, Agag tidur sama wanita, tidak ada tertulis di Alkitab karena bisa muncul Haman 500 tahun kemudian. Orang Agag. Pelajaran apa yang kita dapat? Pelajaran apa? Oh nggak sampai di sini aja loh. Masih sepanjang hidup Saul dihantui oleh keturunan Amalek, keturunan Agag. Waktu Saul meninggal dunia di pertempuran, dia memang kan bunuh diri. Tetapi kan lihat siapa yang ngambil keuntungan sama Saul. Kalau Anda baca di 2 Samuel ketika hari perkabungan Daud karena kematian Saul dan Yonatan, ada satu orang lari dari pertempuran, medan pertempuran, lalu ngaku-ngaku bahwa dia yang bunuh Saul atas permintaan beliau. Seolah-olah mau ngambil hati Daud,
Dia nggak kenal bahwa Daud orang yang takut akan Allah, dikiranya akan dapat pahala, karena dia ambil barang-barang pribadi Saul, membuktikan bahwa dia yang bunuh Saul. Menurut saya dia cuma penjara kuburan. Dia pergi ke kuburan ambil perhiasan begitu loh. Dan dia ngaku-ngaku supaya dapat pangkat, karena mengira Daud membenci Saul, karena Saul membenci dia. Pada waktu diambil barang-barang pribadi, Daud tanya, milik siapa? Saul diceritain. Cerita-cerita itu semuanya ngarang, semuanya nggak nyata. Dia buat cerita bohong. Daud menangis sehari-harian, malam harinya ketemu lagi. Siapa namamu? By the way, kamu siapa? Anda baca di 2 Samuel, dia berkata, aku orang Amalek. Apa yang tidak engkau musnahkan ketika engkau kuat akan kembali menyerangmu ketika engkau lemah. Hadapilah musuh-musuh Anda sekarang, atau anak-anak Anda akan menghadapi mereka suatu hari. Bisa mengerti maksud saya kenapa kita hari ini radikal sama Tuhan? Saya tidak mau anak saya mengalami pergumulan yang sama yang saya alami. Aku harus menang supaya mereka rayakan. Apa yang tidak Anda taati sekarang akan kembali menghantui Anda ketika Anda tua atau ketika Anda tidak ada. Itulah alasan mengapa kita taat, bukan cuma vertikal ke atas, tapi vertikal ke bawah. For my children, kayak orang jual mainan, sayang anak, sayang anak. Yesus berkata, kalau roh jahat keluar dari tubuh seseorang, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Lalu dia akan kembali setelah sekian waktu. Ada waktu, saudara, dalam hal cerita Esther, 500 tahun pun tetap ada hantunya. Kau harus kalahkan hantumu. Baik itu rokok, kebencian, kepahitan, ketidakjujuran, perselingkuhan. Selesaikan in your lifetime. Selesaikan dalam masa hidupmu. Kalau enggak, suatu hari anak-anak Anda harus menghadapi musuh Anda. Plus 7 roh lebih jahat yang tidak ada di hidup Anda. Anda tidak kalahkan roh amarah pada saat anak Anda. Mereka akan berhadapan dengan roh pembunuhan. Itulah sebabnya saya takut akan Tuhan. Saya tidak percaya hukum karma, tapi saya percaya kutuk dan berkat. Kitab Esther mengajarkan, kegagalan Saul dituai besar-besaran oleh jutaan orang di negara Persia. Untung ada Esther, oh my goodness. Tuhan itu setia, untung ada Mordekai, untung ada Esther. Tetapi seharusnya ceritanya tidak begini kalau Saul taat. Janganlah biarkan keturunanmu kembali break even seperti Anda mulai dulu. Bisa tangkap pewahyuan ini? Dan ini baru ayat pertama. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kita lanjutkan ayat yang ketiga. So kita mau selesaikan satu pasal, bukan satu ayat. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai. Oh, sorry, sampai mana nih? Ayat 2, sorry. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Nah, masuk Mordekai. Mordekai itu adalah Esther versi cowok. Atau lebih tepatnya, Esther adalah Mordekai versi cewek. Karena Mordekai lah yang mementori Esther. Ya. Nah, coba lihat. Kebetulan, gak ada yang kebetulan. Di dalam kamus Allah gak ada kebetulan, di kamus setan juga gak ada. Tahukah Anda harus tahu musuh Anda itu selalu menyerang Anda by plan. Kalau Anda tidak plan untuk menang, Anda gak akan menang. Kalau kita tidak berencana untuk menang, tak akan bisa menang kalau kita gak punya rencana. You have to plan, gimana aku mau lepas dari pornografi? You have to plan 1, keluarkan komputer dari kamar Anda. Jangan ada Allah berbentuk segi 4 di dalam kamar Anda. Yaitu televisi. Taruh di ruang tamu. Mau setel apa-apa, sungkan sama papa mama. Kalau perlu, taruh di kantor pendeta Anda. You have to have a plan. Gimana kita sukses? Suami istri juga sama.
Aku harus melihat terobosan di pernikahan kita yang terus berantem melulu. Plan one, gampang. Berhenti berkata cerai. Minta kekuatan sama Tuhan. Dari mana rencana itu? Simple, dari Alkitab. Tuhan membenci perceraian, Malayaki. Terapkan, kalau perlu tuliskan di sini. Tatokan, jangan tato, tulis di sini aja. Tulis di sini. Jagal pasar. Wah, keren preman ini. Jagal pasar kemana-mana, beli pentol gratis. Padahal dibuka sini bajunya, jagal lah kebersihan pasar. Jadi reklame berjalan. You see, jadi jangan khawatir gini loh, kalau anak Anda memberontak hari ini, jangan khawatir. Anda hidup dalam taat aja. Nanti waktu dia berbalik, dia nggak perlu ikuti proses Anda. Dia langsung dapat upah Anda. Itulah warisan. Saya percaya warisan. Yang dari semua warisan harta yang benda yang bisa diberi, yang terindah adalah warisan rohani. Dan itu kita bisa berikan pada anak cucu kita. Oh, how my children will reap. My children will reap what an inheritance. Saya selalu beritahu pada diri saya sendiri, saya lakukan semua untuk apa? Untuk gereja Tuhan, ya. Untuk Tuhannya, ya tentunya. Tapi juga untuk anak-anak saya. Wow, anak-anak saya pasti akan menuai warisan. Ya Tuhan. Coba bayangkan, Anda tidak usah khawatir kalau anak Anda belum nurut sama Anda dan sebagainya. Ya, dan Anda harus punya plan. Kembali ke Haman nih, ayat 2 tadi. Lihat ya, Haman itu ayat 2 tadi dikatakan semua pegawai raja yang di mana? Coba dibaca ayat 2. Di mana tuh? Di mana? Di pintu gerbang. Suruh berlutut sama siapa? Haman. Nah, Mordekai nggak mau berlutut di sana. Luar biasa nggak? Coba lihat sama saya pasal 2, di atasnya sedikit ayat 21. Nggak kebetulan nih, lokasinya aja dipilih sama setan. Ayat 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di mana? Di mana? Di pintu gerbang istana raja. Sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Setan itu selalu tahu di mana Anda tinggal, di mana Anda bekerja. Dan dia bawa masalah langsung ke depan pintu Anda. Haman itu meninggikan dirinya di tempat di mana Mordekai ditinggikan sebelumnya. Karena dia mengungkap sebuah persengkongkolan untuk membunuh raja. Dan di pintu gerbang raja itulah, di istana, pintu gerbang di daerah, pintu gerbang istana raja itulah Mordekai bekerja dan hidup. Rumahnya tidak jauh dari benteng Puri Susan. Jadi setan itu, dia selalu well planned, memastikan dia bawa masalah langsung to your house. Door to door. If you want to win, then you have to fight back door to door. Banyak orang cuman mau berrekreasi rohani di gereja. Tidak bisa begitu kalau mau menang. From your door to this door. From this door to your door. Bring victory. Di sini ada impartasi dari pintu rumahmu sampai pintu gereja hadirat Allah, sampai pintu sini, sampai pintu rumahmu kembali. Karena itu doa berkat. Jangan cepat-cepat lari. Doa berkat itu memateraikan pintu sini sampai pintu sana. Gak apa-apa lah, terlambat sedikit karena macet, gak masalah. Semakin macet kan kita semakin terbeban untuk meminta supaya Tuhan segera ekspansi Mawar Syaron. Dan tempat parkirnya. Biar doa di dalam mobil. Lihat itu, pernahkah Anda merasa masalah tidak pernah kuundang datang sendiri? Itu enggak, itu bukan datang sendiri. Ada kakinya. Hitam kakinya. Ada setan yang bawa. Dan kalau masalah datang tidak sendiri, masalah tidak pergi dengan sendiri. Fight the good fight of faith. Lawan. Jangan bergantung dengan nasib. Sebab arus dunia ini jahat. Amin, amin. Kita lanjutkan ayat 3. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Marah-marah mereka setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga. Maka hal itu diberitahukanlah kepada mereka, kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu boleh tetap gitu atau enggak. Sebab dia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia adalah orang Yahudi.
Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya. Di mana? Di istana pintu istana raja. Maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi, perhatikan ini, Haman mencari ikhtiar. Oh, luar biasa kata ini, ikhtiar. Tuhan juga pakai kata ikhtiar, tahu gak? Aku berikhtiar untuk mendatangkan berkat kepadamu. Ikhtiar itu bahasa Ibraninya pengku. Ya, bahasa Indonesia, enggak tahu bahasa apa itu ya, pengku itu ya. Pokoknya kalau dia nggak mati, aku nggak makan. Pokoknya begitu. Ya, kalau di film Shaolin, Lau Taohua dan Jackie Chan dan Nicholas Tse. Lau Taohua Andi Lau berkata sama bawahannya, Tarugo Pus, Wo Sui Bu Zhao ah. Mirip sekali. Kalau dia nggak mati, gue nggak bisa tidur. Itu namanya ikhtiar. Setan itu tiap malam nggak tidur. Dia itu roh jahat, dia bukan orang. Mikirkan gimana jatuhkan Anda besok pagi. Kalau bisa malam ini cabut nyawa Anda. Gimana mengembalikan dosa lama Anda. Gimana membuat Anda menemukan jalan kepada kehidupan lama Anda lagi. Tapi kabar baiknya, Tuhan kita juga disebut tidak bisa tidur. Terlelap dan terjaga. Coba bayangin, kalau malam hari itu paling efektif untuk berencana. Semua tidur, Tuhan mikir liatin Anda. Gimana besok aku bisa membuat orang ini bukan cuma luput dari jebakan setan, tapi dia bisa menjebak setan. Tarugo Pus, Sui Bu Zhao ah. Bisa mengerti maksud saya? Ikhtiar dan ikhtiar membutuhkan ikhtiar dari kita untuk berikhtiar dengan siapa? Ikhtiar, keluar radikal. Nggak bisa suam-suam kuku. Non-blok. Itu berarti goblok. Non-blok, tidak ada yang namanya non-blok. Orang yang non-blok akan being fooled by Satan and himself. Akan dibodohin sama dirinya sendiri. Kenapa kita radikal ikut Tuhan tahun 2013 ini? Why? Kenapa kita harus mature, dewasa? Kalau kita mau multiplikasi kemenangan, dewasalah. Berikhtiarlah pada ikhtiar Allah. Tuhan jangan bobok malam ini. Terjaga dan tak pernah terlelap penjaga Israel. Sementara Tuhan gak tidur. Coba pikirkan waktu Tuhan gak tidur tuh ngapain masa Tuhan tuh nganggur. Tuhan berencana. Tuhan itu hebat, bisa dibagi dua. Di benua di mana terjadi AM atau pagi, Tuhan bekerja. Kenapa ada ayat berkata bahwa Allah kita bekerja selama siang hari? Padahal kadang-kadang malam hari di bagian mana? Dia di malam hari juga bekerja. Di benua Asia, Tuhan berencana. Di bagian benua Amerika, Eropa, Tuhan bekerja. Pada saat Asianya bangun, Tuhan bekerja di sini. Dan di sebelah Amerika dan Eropa, Tuhan berencana. Karena itu Tuhan disebut tidak pernah cuti. Tahukah cara kerja Allah? Jangan cuma asal tidur. Waktu tidur doa dulu, bukan karena keharusan, karena mama suruh. Kita berdoa karena kita pesan-pesan sama Tuhan. Kalau Tuhan lagi mikir sesuatu, please di dalam mimpi saya kasih bocoran sedikit. Makanya saya percaya mimpi dari Tuhan. Waktu tidur itu, mungkin Tuhan saking gak sabarnya, Tuhan berkata, ada sesuatu yang akan aku lakukan. Tapi dia tidur. Petrus, Yohanes, Yakobus lagi mendengkur. Tuhan bangunin kan? Sampai hari ini Tuhan masih bangunin. Cuman kalau dibangunin terus setiap malam, kan Tuhan aktifnya setiap malam. Nanti kita jatuh sakit. Jadi Tuhan ciptakan di dalam diri kita alam mimpi. Supaya dia bisa bangunin kita tanpa bangunkan kita. I cannot wait to sleep tonight. Saya nggak sabar nih mau cepetan tidur. Ayo kita akhiri aja ibadah supaya saya bisa bubuk. Tiap bubuk itu saya senang bubuk. Setiap kali bubuk itu saya tuh rasa, wow, Tuhan ceritain aku ya. Kadang-kadang kalau saya bangun tidur itu kalau nggak dapat apa-apa, mimpi apa-apa itu agak ngambek. Kenapa Tuhan nggak cerita-cerita dikit kek? Tapi Tuhan berkata, enggak, kamu butuh istirahat. Kadang-kadang berapa hari dikumpulkan dalam satu mimpi. Saya mimpi banyak loh. Benar. Oh luar biasa. Luar biasa sekali. Saya mimpi
diajak makan sama Anthony. Genapi mimpi. Oke, lanjut. Come on. Anda diberkati Tuhan nggak? Amin ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Sampai mana nih? Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Simpel aja ya. Bila Tuhan mau meninggikan status Anda, Dia seringkali akan mempertemukan Anda dengan sebuah musuh yang harus Anda kalahkan dulu. Itu aja. Semakin kuat musuh Anda, semakin besar, berarti semakin tinggi peninggiannya nanti. Please don't give up, jangan menyerah dengan keadaan Anda sekarang. Ada upah yang menanti. Rewardnya, upahnya melebihi pengorbanan yang Anda harus lalui. Kita lanjutkan. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, zaman dulu sudah ada pabrik mobil. Ini jayus ya. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan ayat 7. Dalam tahun yang ke-12, zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Katakan pur. Waktu terakhir kali saya pergi ke Israel, waktu kita makan nih sama tur semuanya kita ziarah, lalu yang waiter-waiternya, pemilik restorannya pakai pakaian yang aneh-aneh. Pakai kostum, ada satu yang pakai malaikat-malaikatan yang ada bundarnya di sini, lalu pakai kostum party seluruh negara tapinya. Saya bilang, ada apa? Oh, hari ini Purim. Dari kata pur, undian. Orang Israel hingga hari ini masih memperingati 2 hari libur. Dan mereka pakai pakaian kostum yang gak ada hubungannya sama Esther. Tapi untuk mengenang apa yang Esther lakukan. Dan Mordekai juga. Wow. Pur itu artinya undian. Haman melempar undian. Kenapa dia lempar undian? Karena setan pun tak punya kuasa melukai kita. Dia mau lukai kita itu pun minta izin dulu sama Tuhan. Kayak Ayub gitu. Dia lempar pur. Pur itu undian. Ada pepatah berkata seperti ini dalam Alkitab juga. Undian jatuh di pangkuan. Tapi keputusan terakhir tetap di tangan Tuhan. Jadi kalau Anda mau kalah atau menang, bukan tergantung keadaan, tapi tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Gampang kan? Setan aja loh yang membawa keadaan dalam hidup Anda aja permisi dulu sama beliau. Jadi kalau Anda mau menang, bypass setannya dan keadaannya. Itulah sebabnya jangan lihat keadaan, lihat Tuhan yang bisa mengubah keadaanmu. Kalau keadaannya belum berubah, terus dekati Dia sampai Anda jadi favoritnya. Tangkap ini ya. Hubungan kita dengan Tuhanlah sumber multiplikasi. Bukan kegagahan kemampuan kita. Dan bukan bahkan belas kasihan setan. Pur, itu artinya undian. Kita lanjut lagi. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa, dengan kata lain bunuh mereka. Saudara tahu bahwa setiap roh dakwaan atau tuduhan itu bukan datangnya dari pikiran kita. Tuduhan yang datang meskipun bisa melalui perkataan tetangga kita. Jangan marahi mereka, jangan benci mereka, itu yang setan mau. Setiap tuduhan yang dilontarkan ke kita yang membuat hati kita down, kecewa, putus asa, takut, gentar, dan malas untuk beribadah atau apapun juga efek negatifnya, datangnya dari roh Lucifer, yaitu roh setan. Haman mengadukan kepada raja. Tapi perhatikan, Haman memang punya kuasa. Tetapi ada satu jalan rahasia untuk mematahkan kuasanya. Yang saya mau bagikan lewat kitab Esther ini. Ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah. Matilah kalau sudah keluar surat titah. Anda harus tahu bahwa hukum Persia Media, setiap kali cincin raja copot, lepas dari jarinya, maka perintahnya, undang-undang yang dibuatnya tidak bisa ditarik kembali, termasuk oleh raja itu sendiri. Dan Haman tahu bagaimana caranya membuat kita tersudut. Dan Allah juga terpojok seolah-olah. Karena memang keadilan harus diangkat. Coba bisa bayangkan. Hendaklah dikeluarkan surat titah. Untuk membinasakan mereka, ayat 9 kita lanjutkan. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Aduh cilaka. Pernahkah Anda merasa dengan sebuah masalah celaka? Habislah, this is it. Habis aku. Udah. Benar-benar kali ini aku hancur. Tunggu dulu.
Kenapa Hitler tidak mau membacakan, tidak boleh kitab Ester dibacakan? Karena dia tahu, ada ini loh, tunggu dulu. Hitler mau orang Yahudi percaya, habislah ras mereka. Tunggu dulu. Ayat 10. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya. Teneneneng, sudah ketakutan semua. Lalu diserahkannya kepada Haman, matilah kita. Bin Hamadeta, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Tunggu dulu, lihat saya. Saya jelaskan pada Anda, bedanya Lucifer dengan gereja di mana? Lucifer itu pilih ruang pengadilan. Dia pilih yang namanya legalisme. Lucifer pilih ruang pengadilan, karena itu dikatakan di Alkitab, dialah yang mendakwa saudara-saudara seiman kita siang dan malam. Dialah jaksa penuntut kita. Dan kadang-kadang dia juga punya alasan untuk menuntut kita, karena memang kita salah. Biarkan sesama napi yang tuduh, yang melaporkan. Kalau kita memang membunuh orang, ya tetap kita ditangkap. Polisi tidak akan memandang bulu kan, seharusnya keadilan begitu. Gak peduli yang ngomong ini adalah seorang suster di biara atau seorang tahanan di penjara. Kalau terbukti salah, ya kita di penjara. Betul atau enggak? Jadi Lucifer tahu bagaimana mempermainkan pengadilan. Tetapi Ester, mempelai Kristus yaitu kita, tahu gimana memilih kamar tidur. Memilih ruang tidur. Ada satu hal yang lebih kuat daripada cincin raja. Dengar baik-baik, adalah hatinya. Cincin raja lebih kuat daripada, kebalik. Hati raja lebih kuat daripada cincinnya. Kalau Anda mau tahu ya, Anda mau notarisan kek, mau sama pengacara, semuanya. Tadi saya ajarkan di kebaktian sebelumnya. Kalau Anda berjumpa dengan seorang pejabat, seberapapun besarnya kuasanya, jangan cuman membaik-baikin. Ya, membaik-baikin boleh ngerti ya? Apa gimana ngomongnya ya? Jangan cuman baik-baikin si prianya. Anda harus tahu yang di sebelahnya itu bisa-bisa lebih berkuasa. Karena yang di sebelahnya bisa panggil dia di sebelah bantalnya, Papa. Nah, itu yang bahaya. Anda bisa pengacara, asisten pribadinya, ajudannya, peduli amat. Anda bisa pakai legal ini itu segalanya. Kalau istrinya di ranjangnya berkata, Papa, jangan tanda tangani kontrak itu. Kemungkinan besar tak akan ditandatangani. Karena itu kalau Anda mau baikin si pria, pastikan Anda juga baikin yang wanitanya. Silakan duduk, Bu. Jangan sama bapaknya, ya ibunya nggak dianggap. Besok ketemu lagi, Anda tidak dianggap sama kedua-duanya. Karena ibunya tidak menganggap Anda. Paham maksud saya? Siapa bilang wanita itu makhluk lemah? Yang wanita, emansipasi wanita Kartini berkata, yes. Bertobatlah dari pemberontakan Anda. Jadi pahami ini. Hanya satu yang bisa masuk kamar tidurnya raja. The bedroom of Christ. His bride. Yang bukan istri gak bisa masuk lah. Itu namanya bahaya. Istri itu bisa masuk ke ruang tidurnya. Pengacara tidak bisa. Inilah kejatuhan Haman nanti di chapter-chapter berikutnya. Dia kira dia berkuasa. Dia pikir dia paling hebat. Merasa paling kuat. Tunggu sampai nyonyanya berbicara. Nyonyanya Kristus siapa? Kita. Permaisuri Kristus, mempelai Kristus. Kita tunjukkan lambaian seorang permaisuri putri ratu. Iya, kita punya privilege position. Kita lanjutkan berikutnya ya. Saya sudah mau selesai kok ya. Sabar sebentar. Ayat yang keberapa tadi? Ayat 12. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, catat baik-baik, bulan pertama. Hari yang ke-13. Ya. Oke.
Bulan pertama di sini bukan Januari, ini bulan menurut bulan Adar. Jadi, tapi anggaplah supaya gampang ya, katakan 13 Januari. Katakan gitu, 13 Januari. Oke, ini bukan Januari, sekali lagi. Secara teologis tidak pas kalau saya bilang Januari. Tapi untuk supaya gampang pengajaran ini, 13 Januari. Lalu kita lanjutkan. Dipanggillah para perintah raja, panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada setiap daerah menurut tulisannya, kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin materai raja. Ngeri ya, luar biasa kayaknya. Undang-undang A, pasal 24, ayat yang sekian. Anda kalau lihat undang-undang semuanya itu, kenapa saya nggak mau sekolah hukum? Waduh, rumit, bukan main. Saya mengasihi rambut saya, tidak mau botak. Ayat 13, surat-surat itu dikirimkanlah dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dibinasakan semua orang Yahudi. Daripada yang muda sampai yang tua. Bahkan anak-anak perempuan pada satu hari juga. Yaitu pada tanggal 13, bulan yang ke-12, katakan 13 Desember. Surat itu ditok 13 Januari, baru bisa direalisasi 13 Desember. Berapa bulan? 12 bulan. Jadi jangan panik kalau ngalami masalah sekalipun perasaan kita rasanya ini kiamat sudah. Mati aku. Rasanya begitu. Di dalam Tuhan tidak ada panik. Tuhan selalu merenggangkan waktu untuk anak-anaknya, mempelainya mencari wajahnya dalam masalah. Kalau manusia paling sabar, saya lihat gak tahu kenapa ini janjian dari antara kita yang gak tertulis. Sama anak itu selalu, apalagi kalau masih kecil. Papa hitung lo ya, lepaskan mainan itu, jangan direbut dari saudaramu. 1, 2, semua anak kecil juga ngerti. 3 itulah bom atomnya. Nggak tahu dari mana. Itu sudah bahasa universal. Mungkin Adam yang ajarkan kita di DNA kita. Kalau Tuhan nggak. Tuhan, mati aku, habislah kita, bisnisku sudah kandas, pernikahanku juga sudah terlambat. Tuhan berkata, cepat perbaiki segalanya, dengan aku bisa. 1, 2, 3, 5, 6. Sorry, 1, 2, 3, 6, 5. Itu hitungan Tuhan. Paham maksud saya? Selalu ada waktu untuk cari Tuhan. Antara kita panik, sampai benar-benar realisasi hancur, itu Tuhan selalu kasih karunia merenggangkan 365 hari. A lot can be done in 365 days. Banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam 365 hari. Yang pertama, carilah Tuhan. Rasanya kok gak bisa berdoa, aku gak bisa berdoa, aku sudah gak bisa berdoa, Tuhan panik, gak bisa berdoa. Makanya Tuhan gak suruh 3 detik 65, 3 menit 65 detik. Kita baru merem aja sudah. Berusaha merem aja sudah 10 detik, nggak bisa. Sepanik-panik apapun, Anda butuh waktu untuk panik di depan, paniklah. Tetapi kalau Anda sudah panik 3 jam dan Anda capek, berlututlah. Masih ada 364 hari dan 21 jam menunggu Anda. Carilah wajah Allah, transformasi bisa terjadi. Allah kalau hitung bukan 1, 2, 3. Allah kalau hitung 1, 2, 3, 6, 5. Allah itu panjang sabar. Bedanya dengan orang sabar, bedanya di panjangnya. Dia perpanjang 365 hari. Kalau kita cuma 1, 2, 3. Itu yang sabar loh. Orang tua yang gak sabar sudah plak-plak. Kita yang sabar itu 1, 2, 3. Tapi Tuhan melampaui kesabaran kita. Jangan pernah alasan, aku gak bisa cari Tuhan karena masalahku terlalu buruk. Itu bukan alasan, itu suara setan. Itu rencana teratur untuk menjatuhkanmu dengan mulutmu sendiri. Ayat terakhir. Anda diberkati Tuhan? Ayat 14. Ayat 14-15. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Wow. Si siapa namanya ini? Haman ini ternyata tergesa-gesa ya. Maka dengan tergesa-gesa. Nah ya, lihat itu. Digenapi dengan firman Allah. Saya baru bilang tergesa-gesa. Ayat berikutnya tergesa-gesa. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu. Tahukah pesuruh cepat? Itu pakai ekspedisi yang paling cepat. Atas tita raja dan undang-undang itu dikeluarkan dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Perhatikan saya. Kalau Anda mau kirim paket dan dibutuhkan 12 bulan lagi, Anda punya 3 pilihan beda harga, yang biasa, atau yang cepat, atau yang hari ini juga naik pesawat. Anda pilih yang mana?
Yang biasalah. Asal pengiriman, jasa pengiriman itu bisa dipercaya. Nggak masalah, nggak akan hilang kan. Ini masih 12 bulan lagi. Dikirim pesuruh cepat. Pertanyaan saya, aduh Haman, kenapa engkau tergesa-gesa? Setan itu dibuat bodoh karena kita. Cepat-cepat, tergesa-gesa. Padahal pakai kuda cepat lagi. Tentara elit yang paling cepat. Padahal pelan-pelan 6 bulan aja sampai semua. Ini perlu cepat-cepat. Pratanda bahwa setan selalu bernafsu. Hari ini juga menghancurkan kita. Tuhan tertawa di sorga. Dan dia berkata, tidak akan hancur. Kau bisa, sebenarnya yang panik itu setan. Setan itu yang kesusu, tergesa-gesa, terburu. Dia bernafsu menghancurkan kita hari ini. Tetapi Tuhan menahan kejahatannya. Oleh karena itu pesan saya sederhana. Cepatlah cari hati raja. Selama Tuhan tahan 365 hari, carilah wajahnya. Selamat datang di tahun baru 2013. Kau punya 360 berapa hari lagi? Ini sudah bulan berapa? Tanggal 3. Anda sudah punya 332 hari sisa. Betul ya? Gunakanlah sebaik-baiknya. Allah menunggumu di tahta sucinya. Dia menunggu mempelainya untuk masuk ke hadiratnya. Jadilah favoritnya. Anda akan memperoleh segala-galanya. Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita semua berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita masuk ke hadiratnya. Kita kejar hatinya. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah. Saya tunggu semuanya untuk masuk hadirat Allah. Saat indah. Menit 65 detik kemudian saya minta semua kita berseru padanya. Pada wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Masih ada waktu, masih ada waktu. Jangan takut, carilah wajah Tuhan, jangan panik. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu.
Bisikan ke telinganya. Anda mempelainya, ingat, di sebelahnya, di ranjangnya. Bisikan, dia ada persis di samping bantalmu dan matamu. Oh Bapa, kekudusan. Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh kita. Bisikan ke telinga kekasih. Kata-kata kasih, lupakan masalahmu dulu. Just love him, just love your heavenly husband. Bisikan ke dia. Menikmati kasih anugerah-Mu. Angkat wajahmu, bisikan kepada suami surgawimu, hadirat-Mu. Ini yang Haman tidak tahu. Lucifer tidak ada dalam penyembahan ini antara kita dan Tuhan Yesus. Kami percaya bukan cuma kami menikmati kasih-Mu, Engkau juga menikmati kasih mempelai-Mu. Sore hari ini kami semakin belajar bahwa kasih itu adalah kuasa yang terbesar. Pengadilan pun tidak bisa mengalahkan yang terkuat. Bahkan cinta lebih kuat dari maut, kata firman Tuhan. Kami mulai hari ini mengerti posisi kami sebagai mempelai. Kami tahu kalau kami masuk hadirat-Mu bukan dengan mengeluh dan menuntut, tapi dengan mencintai-Mu, maka kami bisa mengubah sejarah kami dan mengubah sejarah banyak orang. Kami mengerti sekarang bahwa Haman kalah kuat, bahwa undang-undang legalisme tidak semampu sebuah hubungan dapat mengubah seseorang, mengubah segala sesuatu. Kami mau punya hubungan di tahun ini. Kami komitmen ya Tuhan, untuk sepanjang tahun ini kami mau bangun hubungan dengan Tuhan Yesus, belajar apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan-Mu. Kami mau belajar menurut. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat yang begitu lovely, yang begitu luar biasa. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapamu dan Bapakku. Terimalah kasih dari Yesus, pengurapan dan pengalaman-pengalaman baru dengan Roh Kudus mulai sekarang ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang.
tersenyum, pastikan ketika Anda keluar dari sini dalam keadaan muka wajah juga tersenyum, sekalipun masalah Anda masih ada. Percayalah, bergembiralah karena Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan